Jadi pada bulan ini kita dianjurkan beramal. Amal yang paling afdal adalah melaksanakan puasa-puasa sunat. Khusus untuk bulan Muharram nanti itu ada puasa sunat yang disebut dengan puasa Asyura. Yang paling bagus puasa itu tanggal 9, 10, 11. Kalau tidak sanggup 3 hari, karena kata Nabi SAW, jangan sama puasanya dengan puasa Bani Israel. Khaliful Yahud. Bedakan puasa kamu dengan puasa orang Yahudi. Orang Yahudi itu puasanya cuma tanggal 10 saja. Maka supaya kita beda dengan Yahudi, puasa 9, 10, 11. Kalau tak sanggup 9, 10, 11, pilih 2 hari saja, 9, 10. Nah, ketika Nabi sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, Nabi melihat orang-orang Yahudi di Madinah itu puasa. Di Madinah ada 3 orang Yahudi. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa. Mereka tak makan, tak minum pada hari itu. Nabi bertanya, "Ma hadza?" Hari apa ini? Mereka menjawab, "Hadza yaumun salihun." Ini hari yang baik. Najjallahu fihi Musa wa aghraqa fihi Fir'aun. Hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menggelamkan Fir'aun laknatullah alaih. Maka kemudian mereka bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan puasa pada tanggal 10 karena Allah sudah menyelamatkan Musa alaihi salam dan menenggelamkan Fir'aun. Maka Nabi Muhammad SAW berkata, "Nahnu ahaqqu bi Musa minhum." Kami lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada mereka. Maka Nabi pun melaksanakan, memerintahkan fa'amara bi siyamihi. Nabi memerintahkan puasa. Jadi tentang puasa Asyura ini tidak ada ikhtilaf antara ulama tentang disyariatkannya berdasarkan hadis-hadis yang sahih tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita yang berbadan sehat, khususnya bagi perempuan yang banyak punya hutang puasa kemarin, dengan berpuasa di Asyura 9, 10, 11, dia sudah bisa mengqadha, mengganti 3 hari puasa yang tinggal. Karena perempuan yang kemarin tinggal puasanya di bulan Syawal, di bulan Muharram, di bulan Ramadan, itu bisa diganti di bulan Syawal sebanyak 6 hari. Orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal otomatis dapat pahala puasa sunat walaupun niatnya qadha. Begitu kata Imam Abu Zakaria Al-Ansari dari kalangan mazhab Syafi'i yang disebutkan dalam kitab Fatawa Al-Azhar oleh Syekh Atiyah Saqar. Niatnya niat qadha saja, tidak niat sunat. Karena kalau niat sunat qadha tak dapat. Tapi kalau niat qadha maka otomatis pahala puasa sunatnya dapat. Begitu juga dengan orang yang puasa Senin Kamis, niat qadha dia hari Senin, maka qadhanya lunas dan pahala Senin dapat. Niat qadha dia hari Kamis, pahala qadhanya dapat dan otomatis dapat pahala puasa sunat. Begitu juga dengan nanti 3 hari di bulan Asyura, di bulan Muharram itu 9, 10, 11. Niatnya niat qadha, nawaitu sauma qadha'in. Saya berniat puasa qadha mengganti yang Ramadan tinggal kemarin. Apakah karena haid, maaf cakap, atau karena menyusukan anak, atau karena mengandung anak, atau karena baru melahirkan karena nifas. Maka mesti diganti. Cara yang paling efektif adalah sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Walaupun ini masalah perempuan, tapi laki-laki mesti tahu. Karena semua laki-laki punya istri, punya anak perempuan, punya kakak perempuan, punya adik perempuan. Inilah perlunya fiqhul mar'ah, fikih perempuan. Dengan melaksanakan puasa, badan sehat. Karena ternyata makanan yang kita makan itu banyak bakteri racun di dalamnya. Kenapa padi kita bisa tumbuh tak ada dimakan wereng? Karena ternyata disemprot dengan pestisida. Kenapa buah apel yang kita makan itu tidak berulat? Karena ternyata ulat tak mau memakan apel karena ada pestisida.
Bahkan ikan asin yang kita makan pun itu kena formalin. Makanya tak dikerubungi lalat. Lalat pun tak mau. Kita aja yang mau makan ikan asin tuh. Oleh sebab itu orang yang pandai ditengoknya mana ikan asin yang tak dikerubungi lalat tak dia beli. Walaupun nampaknya segar. Begitu juga dengan ikan. Dulu kita tahu ikan cuma di es saja. Sekarang ikan disiram, direndam pakai formalin. Akhirnya kita memakan racun. Maka muncullah ada kanker darah, kanker tulang, kanker, cancer kata orang barat. Tak ada obatnya sampai sekarang. Ternyata penyakit-penyakit ini bisa hilang dengan menerapkan namanya terapi fasting. Fasting artinya menahan makan. Orang barat tak tahu puasa. Mereka tetap makan buah, makan ringan, minum air putih. Tapi mereka tak makan dari pagi sampai siang sampai malam. Ternyata kalau kita tidak makan, maka badan kita memakan diri kita sendiri. Itulah racun-racun hilang di dalam badan. Kalau orang menerapkan terapi fasting tak makan ini selama 8 hari dalam sebulan. Subhanallah, Masya Allah. Ini belum lahir Nabi, belum lahir lagi orang yang menemukan penyakit ini sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. 8 hari tak makan dalam sebulan, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, dan Senin Kamis. Maka siapa yang melaksanakan puasa Senin Kamis, tapi yang lebih bagus lagi adalah lebih banyak daripada Senin Kamis. Karena kalau Senin Kamis cuma 8 saja. Tapi yang lebih banyak daripada itu adalah 15 hari. Ahabbus saum ilallah saumi Daud. Puasa yang paling disukai Allah adalah puasa Nabi Daud alaihi salam. Yasumu yauman, puasa hari ini, makan besok. Puasa hari ini, makan besok. Adapun saya menyampaikan tentang puasa ini, karena kebetulan kita di hari baik, bulan baik. Bukan berarti saya sedang puasa, tidak. Nah, jadi jangan nanti ketika diajak makan, Ustadz itu cuma pandai ceramah aja itu. Buktinya dia makan juga. Ini pun ceramah ini tak terlalu lama. Karena tadi saya dapat kabar cepat sikit, kepiting ini udah mau lari gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu nampaknya di masa akan datang tak bisa lagi kita ceramah dalam masjid. Mesti dibuatkan pentas karena jamaah mengamuk-ngamuk. Ini kalau dipeturutkan betanggalan pintu-pintu masjid ini nanti lama-lama. Saya beberapa tablik akbar nih saya minta supaya di dalam masjid. Karena kalau di keramaian ini dibuat pentas, orang ramai, tak semuanya senang. Banyak juga yang takut nengok orang banyak. Nah, jadi saya minta ke panitia dalam masjid aja. Biar supaya tenang, lebih sejuk. Rupanya masyarakat tak bisa dibendung. Nah, inilah buktinya, melimpah ruah, kasihan. Di masa akan datang nanti panjang umur, sehat badan, kita buat di stadion lapangan sepak bola. Untuk hari ini sabar-sabarkan aja dulu. Nah, jadi yang di luar menengok, tengok aja lah layar TV itu sama macam menonton TV One hari biasa. Nanti saya sampaikan, selesaikan dulu pesan-pesan ini. Setelah itu nanti saya jawab beberapa pertanyaan. Setelah itu kami pun akan langsung menuju airport karena saya akan berangkat pulang. Ini tausiah yang terakhir. Mudah-mudahan tausiah yang terakhir ini yang terbaik insyaallah. Jadi intinya pulang nanti Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sampaikan pesan ke istrinya supaya mengganti puasa. Nanti kalau ada yang bertanya apa isi ceramah Ustaz Somad tadi, supaya kau ganti puasa. Karena suami disuruh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai para suami, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, anakmu, naro, jaga dari api neraka, yaitu dengan melaksanakan puasa. Ibu-ibu, perempuan-perempuan banyak tahan makan, tahan minum. Apa nama programnya? Diet. Dia mau diet, kurus. Diet, tahan makan, tahan minum. Tapi orang diet tak dapat pahala. Tapi kalau orang puasa, dua-duanya dapat. Pahala dapat, qadha lunas, pahala sunat dapat, diet menyusul. Dengan syarat jangan diganti di waktu malam. Karena banyak juga mengqadha puasa di waktu siang, mengqadha makan di waktu malam. Nah, tak dapat apa-apa. Oleh sebab itu maka badan sehat, otak sehat, orang yang sedang melaksanakan puasa menanamkan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
takut menganiaya orang, takut menengok yang haram, takut membicarakan aib orang. Kalau sedang puasa Asyura itu nanti mana ada orang mau membicarakan aib orang lain? Ibu-ibu yang ditelepon kawannya cerita tentang tetangga, anak si fulan, istri si fulan, tak mau dia bicara. Jangan bicarakan aib orang lain, stop. Nanti malam baru kita bahas, kata dia. Haram, tak boleh. Man lam yada' qaulaz zur, siapa yang tak meninggalkan cakap kotor, cakap yang tak baik, membicarakan aib orang lain, menganiaya, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Tak ada gunanya dia tahan makannya, dia tahan minumnya, kalau tidak menahan cakap kasar, aib, ghibah, namimah. La yadkhulul jannatan lamamun, tak masuk surga orang yang membawa-bawa cakap orang. Cakap si A tentang si B, disampaikan oleh si B kepada si C, beradu kepala si B dengan si C gara-gara si B. Oleh sebab itu dalam hadis dikatakan, Nabi membelah pelepah kurma, Nabi tusukkan ke suatu makam. Sahabat heran, kenapa kau tusukkan pelepah kurma itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ini orang yang di dalam kubur ini sedang kena azab. Azab apa? Azab kubur. Itulah makanya sebelum salam kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Minta jauh dari azab kubur. Kenapa dia di azab kubur ya Rasulullah? Ada dua dosa dia. Yang pertama, kena azab kubur karena namam, membawa-bawa cakap orang. Oleh sebab itu kalau lidah ini terpancing mau bicara aib orang lain, stop, diisi dengan zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Tasbih, subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allahu akbar. Tahlil, la ilaha illallah. Kalimatani, dua kalimat. Khafifatani alal lisan, ringan di lidah. Thaqilatani fil mizan, berat pada timbangan hari kiamat. Habibatani ilar rahman, disukai Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Jadi yang paling bagus diisi pada bulan haram ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini adalah puasa sunat. Tapi ada 4 hari di bulan ini tak boleh puasa. Di antara 3 bulan ini ada 4 hari tak boleh puasa. Itulah dia tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Kenapa tak boleh puasa? Karena hari raya daging kambing melimpah ruah. Walaupun tak semua bisa makan kambing ini, karena asal ditengoknya, baru menengok bungkusnya aja sudah naik darah tingginya. Belum lagi makan dagingnya. Nah, adapun sekarang inilah masanya membakar kolesterol, membakar karbohidrat, membakar yang kita makan pada saat penyembelihan hewan kurban kemarin. Adapun ibu-ibu, bapak-bapak yang masih banyak daging kurban di freezer itu, sedekahkanlah kepada anak yatim, fakir miskin. Ini udah hari raya yang keberapa ini di bulan Zulhijjah. Sudah mau habis bulan Zulhijjah, masuk bulan Muharram. Tapi kulkas masih banyak yang belum bisa ditutup. Masih menyipak kaki kambing itu lagi. Oleh sebab itu, maka ini menunjukkan kita ini ada sifat tamak. Ada sifat tak ingin rezeki kita itu dimakan orang lain. Padahal puncak keimanan adalah la yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsihi, sama macam sayang pada diri sendiri. Tak sampai hati kita, makanan itu hanya lewat di leher kita. Kalau enak rendang kambing, gulai, soto, capcay, sop, itu di lidah kita, di leher kita, maka kita bagikan kepada yang lain. Makanya kata Nabi SAW, idza tabakhta fa'akthir ma'aha. Kalau kau masak, banyakkan kuahnya. Kita disuruh masak banyak kuah. Untuk apa? Bagi kepada tetangga. Jadi kalau daging tadi tinggal 2-3 potong, masaklah nanti sore, banyakkan kuahnya. Bagikan. Tapi jangan gara-gara ceramah nih, ibu tuh hasil bersedekah, kuah aja isinya. Apa maknanya? Sedangkan sikit saja dia bisa berbagi, apalagi banyak. Oleh sebab itu maka dalam Islam. Tapi masalah lapar ini tak bisa kita ceritakan. Lapar bukan teori. Tak bisa diceritakan lapar menurut bahasa, lapar menurut istilah, lapar menurut etimologi, lapar menurut terminologi. Lapar mesti dirasakan. Setelah kita rasakan lapar itu,
maka muncullah rasa berbagi. Lapar Ramadan sudah lupa, udah agak lama. Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, 5 bulan setelah itu datang kita disuruh mengingat lapar lagi. Itulah dia lapar 3 hari, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Ngaji jangan cuma pengajian aja. Pengajian nonton TV, pengajian di YouTube, pengajian sekarang live langsung, cukup. Jangan sekedar pengajian tapi langsung diamalkan. Pulang dari sini, ambil spidol, tengok mana kalender, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, garis di bawah, puasa Asyura. Andai, maaf cakap, pas tanggal 9, 10, 11, dia haid, maka dapat tetap pahalanya, karena sudah ada niat. Innamal a'malu binniat. Ibu kenapa tak puasa? Oh, mohon maaf, saya sedang halangan. Tapi niat sudah sampai. Adapun laki-laki tak ada alasan. Kau kenapa tak puasa? Aku niat aja sudah sampai. Anda tetap laksanakan. Maka bapak membangunkan istrinya. Rahimallahu mar'an, Allah merahmati laki-laki yang membangunkan ahli bait keluarganya supaya mengingatkan dia puasa besok. Bu, omak si Pulan, besok puasa, ganti puasa qadha kau yang tinggal Ramadan kemarin. Begitulah beruntungnya kalau punya suami solehah, kalau punya suami soleh, istri solehah. Tapi kalau dapat laki Fir'aun, tak mau tahu dia. Sholat kau sembahyang, tidak sembahyang bukan urusanku, puasamu bukan urusanku. Padahal dalam Islam diajarkan kita ini mesti menjaga orang yang ada di sekitar kita, keluarga, tetangga, sahabat, kerabat. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada keluarga-keluarga yang dekat. Ini penting sekali tentang masalah puasa ini. Semua penyakit berawal dari lambung. Semua penyakit berawal dari lambung. Oleh sebab itu maka kosongkan lambung, hilangkan bakteri. Coba tengok iklan di TV. Dari bakteri di dalam lambung itu muncul penyakit gula darah, muncul penyakit diabetes, muncul penyakit jantung koroner, muncul penyakit kanker, muncul penyakit makanan. Bagaimana supaya cara makanan tadi hilang? Ini diperbanyak puasa sunat. Bagi yang sudah puasa sunat, alhamdulillah. Bagi yang mencoba, mudah-mudahan disampaikan Allah Subhanahu wa taala niatnya sampai akhir. Jangan takut nanti puasa sunat badan lemas, puasa sunat kecuali dia pekerja berat. Pekerja berat tidak dianjurkan puasa sunat karena dia mencari nafkah. Bapak-bapak dari tentara, kepolisian, dia berat tugasnya. Polisi lalu lintas. Kalau dia puasa tak sanggup. Jangan untuk menangkap, mengembus semprit itu tak sanggup. Sedangkan ini tugas negara. Tugas ini wajib. Sedangkan ini sunat. Jangan didahulukan yang sunat, meninggalkan yang wajib. Pegawai kantor camat disuruh duduk, pelayan masyarakat dari pagi sampai sore duduk. Tidur pula di musola. Orang mau ngurus KTP, akte kelahiran, perpanjangan segala macam. Mana pegawainya? Tidur di musola. Kenapa? Puasa sunat, makan haram. Karena dia digaji oleh negara, APBN, APBD untuk melayani masyarakat. Bekerja itu wajib, sedangkan puasa ini sunat. Ini kalau ada orang model begini, ini orangnya alim tapi jahil. Alim kok jahil? Semangat beribadahnya kuat, tapi tidak punya ilmu pengetahuan. La ilaha illallah. Tapi tengok pangkal ayatnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa makna fa'lam? Berilmu. La ilaha illallah penting, tapi ada ilmu tentang la ilaha illallah. Siapa itu Allah? Awaluddin ma'rifatullah. Perkara pertama dalam agama ini adalah mengenal. Man lazimal istighfar. Siapa yang banyak beristighfar, Allah berikan 4. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitannya dilapangkan Allah. Sempit hatinya dilapangkan Allah. Sempit dadanya dilapangkan Allah. Wali min kulli hammin faraja. Segala kesusahannya diberikan Allah kemudahan. Susah rezekinya, susah hidupnya, susah pikirannya, susah urusannya, dimudahkan Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberi Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, yang tidak diduga-duga,
datang rezeki itu. Siapa yang menjanjikan? Nabi Muhammad SAW. Nabi bicara dari mana? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia bicara bukan mengikuti hawa nafsunya, melainkan dari wahyu yang dibawa oleh Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar. Yang keempat, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab wa hum yastaghfirun selama mereka mau beristighfar. Oleh sebab itu, kenapa tsunami tidak datang? Kenapa gunung tidak meletus? Kenapa air yang dari laut tidak naik ke darat? Kenapa tidak terjadi gempa bumi? Masih ada di Sidrap yang beristighfar. Masih ada orang yang bangun malam, salat sunat taubat menjelang subuh. Wabil ashari hum yastaghfirun. Menjelang azan subuh, di waktu sahur dia memperbanyak istighfar. Sependek-pendeknya astaghfirullah, agak panjang astaghfirullahalazim, lebih panjang astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih afdal sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dibaca dia setelah subuh, dijaga Allah sampai zuhur. Dibaca setelah zuhur, dipelihara sampai asar. Dibaca selepas asar, dijaga sampai maghrib. Dibaca sehabis maghrib, dijaga sampai isya. Dibaca habis isya, dijaga sampai subuh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka, aku hambamu, wa ana 'ala ahdika, aku dalam perjanjian denganmu, wa wa'dika, aku dalam MOU denganmu, mastata'tu, sesuai kemampuanmu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya, aku datang menghadapmu dengan nikmatmu, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat otak, nikmat hati, nikmat buah pinggang, nikmat kaki, nikmat tangan. Wa abu'u bi dzambi, tapi justru aku datang membawa dosa. Aku datang membawa nikmat, tapi justru aku datang membawa dosa. Dosa telinga, dosa mata, dosa lidah, dosa hati. Mestinya aku datang membawa nikmat, datang membawa pahala. Wa abu bi dzambi, tapi justru aku datang membawa dosa. Tapi aku yakin dan percaya, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tak ada yang bisa mengampunkan segala dosa kecuali engkau. Di musim pandemi yang selama ini selesai sholat hanya 3 kali saja. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Diperbanyak istighfar. Wallahi, kata Nabi Muhammad SAW, Nabi bersumpah, wallahi demi Allah, inni la astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar kepada Allah, aku bertaubat kepada Allah, mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Jadi kita pun bisa beristighfar 100 kali sehari semalam. Kalau kita hitung jari kita ini sendinya ada 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 sendi. Habis sholat kita isi 20 istighfar. Habis subuh 20, habis zuhur 20, habis asar 20, habis maghrib 20, habis isya 20, ditambah doa 20, ditambah tahajud 20, ditambah witir 20, ditambah bangun tidur malam 20. Hanya sekali putaran tulang-tulang sendi. Kata Nabi, likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang sendi ini mesti ada sedekahnya. Apa maksud sedekah tulang sendi? Sedekah orang kaya dengan uangnya, sedekah kita dengan sedekah tulang sendi. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Allah menjanjikan balasan-balasan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di antara yang paling afdal di antara zikir ini semua adalah afdalul zikri la ilaha illallah. Tidak ada zikir yang paling afdal daripada la ilaha illallah. Maka kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ditutup dengan kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa bi'anu ba'asu, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Hidupnya dengan la ilaha illallah, matinya dengan la ilaha illallah. Kenapa disebut hidupnya dengan la ilaha illallah? Karena waktu awal hidupnya ayahnya mengazankan ke telinganya,
Asyhadu an la ilaha illallah. Itulah makna alaik anahya. Dengan itu kita hidup. Kenapa disebut alaik anak mutu? Dengan itu kita mati. Karena matinya ditalqinkan ke telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Matinya pun dengan la ilaha illallah. Wa bi'anu ba'atsu. Nanti dia dibangkitkan di padang mahsyar juga dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi jangan lupa, orang yang hanya berkata la ilaha illallah tidak diakui Islamnya. Orang yang hanya berkata la ilaha illallah tidak diterima amalnya sebelum dia sepasang dengan Muhammadur Rasulullah. Oleh sebab itu maka solawat, apalagi hari ini hari Jumat, Sayyidul Ayyam, kata Nabi, perbanyaklah solawat pada hari Jumat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Khusus pada hari Jumat. Hari yang lain kita bersolawat, tapi pada hari Jumat maka kita perbanyak solawat, 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 solawat. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Solawat kamu dari rumah kamu, dari tempat kamu bersolawat. Solawat orang sidrap dibawa ke Masjid Nabawi. Salawat orang sidrap dibawa ke makam Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dari Masjid Agung Sidrap dibawa ke Masjid Nabawi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Lalu kemudian sahabat bertanya, kaifa salatuna ma'rudatun alaika wa qad arimta? Bagaimana salawat kami dibawa ke makammu padahal engkau sudah mati, meninggal dunia? Bukankah orang yang mati itu tidak hidup? Bukankah orang mati itu dimakan cacing tanah? Apa jawab Nabi? Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Jadi sahabat Nabi itu rasional. Sahabat Nabi itu berpikir. Sahabat Nabi itu bukan hanya diam. Sahabat Nabi itu bukan hanya nerima saja. Sahabat Nabi itu bertanya, bagaimana mungkin salawat kami bisa dibawa ke makammu padahal kau sudah mati dimakan cacing tanah? Nabi menjawab, innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Hari Jumat, pagi Jumat, petang Jumat, malam Jumat, memperbanyak salawat lebih daripada hari biasanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Membaca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ati. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi hari Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, sore Jumat, malam Jumat, adha'a lahu min nur. Allah berikan dia cahaya, pencerahan, terang pandangannya, terang matanya, terang pikirannya, terang hatinya. Kalau sudah gelap, kita suntuk. Makanya anak kecil tidak boleh mati lampu. Kalau ada anak kecil malam mati lampu, napasnya bisa sesak. Kenapa sesak? Sempit dadanya. Itu maknanya kalau Allah kasih kita terang cahaya karena membaca surat Al-Kahfi hari Jumat. Tapi jangan sampai menyuruh orang baca surat Al-Kahfi, ternyata yang ceramah ini belum baca surat Al-Kahfi. Bacalah surat Al-Kahfi. Ustaz sudah baca? Oh, saya ngajak aja. Enggak. Sebelum ceramah saya baca dulu. Malam Jumat, tadi malam. Habis sholat tahajud, duduk, baca surat Yasin, baca surat Al-Kahfi. Supaya waktu menyampaikannya plong. Karena kalau kita hanya menyuruh saja tidak mengamalkannya, terasa di dalam hati. Bacalah surat Al-Kahfi. Pembohong. Oleh sebab itu saya mengajak, tapi saya sudah baca duluan. Man qara'a surat Yasin lailatal Jum'ah. Siapa yang membaca surat Yasin malam, tidak hanya malam Jumat. Man qara'a Yasin fi lailatin, tak ada disebut malam Jumat. Siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Ahad, malam Jumat, ghufira lahu, asbaha maghfuran lah. Waktu subuh dia sudah diampunkan Allah. Adapun surat Al-Kahfi tadi malam, malam Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, sore Jumat, sampai nanti sebelum matahari tenggelam. Dan dari salat asar sampai matahari tenggelam, waktu mustajab untuk berdoa. Didoakan segala kebaikan-kebaikan. Sayyidul Ayyam, induk dari segala hari. Berapa banyak orang amat sangat ingin hidup di hari ini, tapi meninggal kemarin sore. Berapa banyak amat sangat ingin hidup di bulan ini, tapi sudah didahului oleh ajal, janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada sedetik pun waktu yang sia-sia, yang kosong hampa,
tanpa kita isi dengan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Huttat anhu asyara sayiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Satu kali salawat 10 dosa diampunkan, 10 kebaikan pahala dituliskan, 10 darajat kemuliaan diangkat, dinaikkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka hari ini kita perbanyak solawat, pertemuan solawat, berjumpa dengan orang bersolawat, dan kita memang melakukan tradisi-tradisi itu. Ketika ada orang mau menikah bersolawat, anaknya akikah bersolawat, acara walimah bersolawat, khotib khutbah Jumat kalau tidak bersolawat batal Jumatnya. Orang yang sedang sholat kalau dia tidak bersolawat menurut mazhab Syafi'i batal sholatnya. Orang yang berdoa kalau tidak bersolawat doanya tergantung tidak dikabulkan Allah. Majlis kita kalau tidak ada solawat maka majlis itu berubah menjadi majlis antanajifah, majlis mangkai, majlis busuk, majlis berbau. Oleh sebab itu tidak ada cara lain menolak ini semua adalah dengan cara bersolawat, solawat dan solawat. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, di antara menjauhkan kita dari bala ini, tolak bala ini adalah shadaqatus sirri tadfa'u mitatas su. Sedekah menolak bala, mati su'ul khatimah. Makanya dulu kita ada istilah sedekah tolak bala. Sedekah menolak musibah, sedekah menolak bencana, sedekah menolak wabah. Oleh sebab itu maka yang selama ini biasa bersedekah kepada anak yatim, biasanya menyambut Ramadan, jangan lagi tunggu bulan Ramadan, datangi rumah anak yatim, makan mereka, sembako beras mereka, masukkan ke dalam karung 10 kilo, gula sekilo, minyak sekilo, susu saset, ikan sarden, masukkan, berikan. Ini dengan niat menolak segala musibah, segala bencana, segala wabah. Orang-orang yang mati itu kalau dia ditanya Allah Subhanahu wa taala, hai mayit, hai orang yang mati, seandainya ku kasih kau hidup lagi, mau apa tidak? Mereka amat sangat ingin hidup. Apa kata mereka? Kami ingin hidup. Laula akhartani ila ajalin qarib, kasihlah kami hidup ya Allah qarib, sebentar, sekejap, semenit, sedetik saja. Kalau aku kasih kau hidup, kau mau apa? Kata Allah. Mereka menjawab, dalam Al-Quran diceritakan, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau kau kasih aku hidup walaupun sedetik saja, fa as-saddaqa, aku mau bersedekah ya Allah. Kenapa orang mati itu tidak berkata, kasih aku hidup sedetik saja, aku mau haji dan umrah? Tidak ada. Kasih aku sedetik saja, aku mau pergi berjihad? Tidak. Kasih aku sedetik saja, aku mau sholat sepanjang malam? Tidak. Mereka mengatakan, fa as-saddaqa, aku mau bersedekah. Mengapa orang mati itu kalau dihidupkan mau bersedekah? Dijawab oleh para ulama, karena haji dan umrah balasannya nanti setelah hisab masuk surga. Al-hajjul mabrur, haji yang mabrur, laisa lahu jaza illal jannah, balasannya surga. Tapi sedekah balasannya sudah didapatkan ketika dikubur. Begitu mati masuk kubur langsung dapat balasan sedekah. Itulah makanya kata Nabi, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya. Tapi ada yang tak putus, shadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir. Belum bangkit dari kubur, belum padang mahsyar, belum hisab, belum timbangan amal, belum meniti titian siratal mustaqim, balasannya sudah nampak. Itu kehebatan sedekah dibandingkan amal yang lain. Oleh sebab itu sedekah ini luar biasa. Shadaqatus sirri tadfa'u mitatas su. Sedekah menolak mati su'ul khatimah, sedekah menolak bala. Man lazimal istighfar, siapa yang banyak beristighfar, Allah berikan 4. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitannya dilapangkan Allah, sempit hatinya dilapangkan Allah, sempit dadanya dilapangkan Allah. Wali wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan Allah kemudahan. Susah rezekinya, susah hidupnya, susah pikirannya, susah urusannya, dimudahkan Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi Allah rezeki
dari jalan yang tidak disangka-sangka, yang tidak diduga-duga, datang rezeki itu. Siapa yang menjanjikan? Nabi Muhammad SAW. Nabi bicara dari mana? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia bicara bukan mengikuti hawa nafsunya, melainkan dari wahyu yang dibawa oleh Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar. Yang keempat, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab wa hum yastaghfirun selama mereka mau beristighfar. Oleh sebab itu, kenapa tsunami tidak datang? Kenapa gunung tidak meletus? Kenapa air yang dari laut tidak naik ke darat? Kenapa tidak terjadi gempa bumi? Masih ada di Sidrap yang beristighfar. Masih ada orang yang bangun malam, salat sunat taubat menjelang subuh. Wabil ashari hum yastaghfirun. Menjelang azan subuh, di waktu sahur dia memperbanyak istighfar. Sependek-pendeknya astaghfirullah, agak panjang astaghfirullahalazim, lebih panjang astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih afdal sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dibaca dia setelah subuh, dijaga Allah sampai zuhur. Dibaca setelah zuhur, dipelihara sampai asar. Dibaca selepas asar, dijaga sampai maghrib. Dibaca sehabis maghrib, dijaga sampai isya. Dibaca habis isya, dijaga sampai subuh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka, aku hambamu, wa ana 'ala ahdika, aku dalam perjanjian denganmu, wa wa'dika, aku dalam MOU denganmu, mastata'tu, sesuai kemampuanmu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya, aku datang menghadapmu dengan nikmatmu, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat otak, nikmat hati, nikmat buah pinggang, nikmat kaki, nikmat tangan. Wa abu'u bi dzambi, tapi justru aku datang membawa dosa. Aku datang membawa nikmat, tapi justru aku datang membawa dosa. Dosa telinga, dosa mata, dosa lidah, dosa hati. Mestinya aku datang membawa nikmat, datang membawa pahala. Wa abu'u bi dzambi, tapi justru aku datang membawa dosa. Tapi aku yakin dan percaya, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tak ada yang bisa mengampunkan segala dosa kecuali engkau. Di musim pandemi yang selama ini selesai sholat hanya 3 kali saja. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Diperbanyak istighfar. Wallahi, kata Nabi Muhammad SAW, Nabi bersumpah, wallahi demi Allah, inni la astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar kepada Allah, aku bertaubat kepada Allah, mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Jadi kita pun bisa beristighfar 100 kali sehari semalam. Kalau kita hitung jari kita ini sendinya ada 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 sendi. Habis sholat kita isi 20 istighfar. Habis subuh 20, habis zuhur 20, habis asar 20, habis maghrib 20, habis isya 20, ditambah doa 20, ditambah tahajud 20, ditambah witir 20, ditambah bangun tidur malam 20. Hanya sekali putaran tulang-tulang sendi. Kata Nabi, likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang sendi ini mesti ada sedekahnya. Apa maksud sedekah tulang sendi? Sedekah orang kaya dengan uangnya, sedekah kita dengan sedekah tulang sendi. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Allah menjanjikan balasan-balasan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di antara yang paling afdal di antara zikir ini semua adalah afdaluz zikri la ilaha illallah. Tidak ada zikir yang paling afdal daripada la ilaha illallah. Maka kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ditutup dengan kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa bi'anu ba'su, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Hidupnya dengan la ilaha illallah, matinya dengan la ilaha illallah. Kenapa disebut hidupnya dengan la ilaha illallah?
Karena waktu awal hidupnya ayahnya mengazankan ke telinganya, asyhadu an la ilaha illallah. Itulah makna alaik anak ya. Dengan itu kita hidup. Kenapa disebut alaik anak mutu? Dengan itu kita mati. Karena matinya ditalqinkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Matinya pun dengan la ilaha illallah. Wa bi'anu ba'su, nanti dia dibangkitkan di padang mahsyar juga dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi jangan lupa, orang yang hanya berkata la ilaha illallah tidak diakui Islamnya. Orang yang hanya berkata la ilaha illallah tidak diterima amalnya sebelum dia sepasang dengan Muhammadur Rasulullah. Oleh sebab itu maka solawat, apalagi hari ini hari Jumat, Sayyidul Ayyam, kata Nabi, perbanyaklah solawat pada hari Jumat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Khusus pada hari Jumat. Hari yang lain kita bersolawat, tapi pada hari Jumat maka kita perbanyak solawat, 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 solawat. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Solawat kamu dari rumah kamu, dari tempat kamu bersolawat. Solawat orang sidrap dibawa ke Masjid Nabawi. Salawat orang sidrap dibawa ke makam Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dari Masjid Agung Sidrap dibawa ke Masjid Nabawi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Lalu kemudian sahabat bertanya, kaifa salatuna ma'rudatun alaika wa qad arimta? Bagaimana salawat kami dibawa ke makammu padahal engkau sudah mati, meninggal dunia? Bukankah orang yang mati itu tidak hidup? Bukankah orang mati itu dimakan cacing tanah? Apa jawab Nabi? Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Jadi sahabat Nabi itu rasional. Sahabat Nabi itu berpikir. Sahabat Nabi itu bukan hanya diam. Sahabat Nabi itu bukan hanya nerima saja. Sahabat Nabi itu bertanya, bagaimana mungkin salawat kami bisa dibawa ke makammu padahal kau sudah mati dimakan cacing tanah? Nabi menjawab, innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Hari Jumat, pagi Jumat, petang Jumat, malam Jumat, memperbanyak salawat lebih daripada hari biasanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Membaca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ati. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi hari Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, sore Jumat, malam Jumat, adha'a lahu min nur. Allah berikan dia cahaya, pencerahan, terang pandangannya, terang matanya, terang pikirannya, terang hatinya. Kalau sudah gelap, kita suntuk. Makanya anak kecil tidak boleh mati lampu. Kalau ada anak kecil malam mati lampu, nafasnya bisa sesak. Kenapa sesak? Sempit dadanya. Itu maknanya kalau Allah kasih kita terang cahaya karena membaca surat Al-Kahfi hari Jumat. Tapi jangan sampai menyuruh orang baca surat Al-Kahfi, ternyata yang ceramah ini belum baca surat Al-Kahfi. Bacalah surat Al-Kahfi. Ustaz sudah baca. Oh, saya ngajak aja. Enggak. Sebelum ceramah saya baca dulu. Malam Jumat, tadi malam. Habis sholat tahajud, duduk baca surat Yasin, baca surat Al-Kahfi, supaya waktu menyampaikannya plong. Karena kalau kita hanya menyuruh saja tidak mengamalkannya, terasa di dalam hati. Bacalah surat Al-Kahfi. Pembohong. Oleh sebab itu saya mengajak, tapi saya sudah baca duluan. Man qara'a surat Yasin lailatal Jum'ah. Siapa yang membaca surat Yasin malam, tidak hanya malam Jumat. Man qara'a Yasin fi lailatin, tak ada disebut malam Jumat. Siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Ahad, malam Jumat, ghufira lahu, asbaha maghfuran lah. Waktu subuh dia sudah diampunkan Allah. Adapun surat Al-Kahfi tadi malam, malam Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, sore Jumat, sampai nanti sebelum matahari tenggelam. Dan dari salat asar sampai matahari tenggelam, waktu mustajab untuk berdoa. Didoakan segala kebaikan-kebaikan. Sayyidul Ayyam, induk dari segala hari. Berapa banyak orang amat sangat ingin hidup di hari ini, tapi meninggal kemarin sore. Berapa banyak amat sangat ingin hidup di bulan ini, tapi sudah didahului oleh ajal, janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada sedetik pun waktu yang sia-sia, yang kosong hampa,
tanpa kita isi dengan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Huttat anhu asyara sayiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Satu kali salawat 10 dosa diampunkan, 10 kebaikan pahala dituliskan, 10 darajat kemuliaan diangkat, dinaikkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka hari ini kita perbanyak solawat, pertemuan solawat, berjumpa dengan orang bersolawat, dan kita memang melakukan tradisi-tradisi itu. Ketika ada orang mau menikah bersolawat, anaknya akikah bersolawat, acara walimah bersolawat, khotib khutbah Jumat kalau tidak bersolawat batal Jumatnya. Orang yang sedang sholat kalau dia tidak bersolawat menurut mazhab Syafi'i batal sholatnya. Orang yang berdoa kalau tidak bersolawat doanya tergantung tidak dikabulkan Allah. Majlis kita kalau tidak ada solawat maka majlis itu berubah menjadi majlis antanajifah, majlis mangkai, majlis busuk, majlis berbau. Oleh sebab itu tidak ada cara lain menolak ini semua adalah dengan cara bersolawat, solawat dan solawat. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, di antara menjauhkan kita dari bala ini, tolak bala ini adalah shadaqatus sirri tadfa'u mitatas su. Sedekah menolak bala, mati su'ul khatimah. Makanya dulu kita ada istilah sedekah tolak bala, sedekah menolak musibah, sedekah menolak bencana, sedekah menolak wabah. Oleh sebab itu maka yang selama ini biasa bersedekah kepada anak yatim, biasanya menyambut Ramadan, jangan lagi tunggu bulan Ramadan, datangi rumah anak yatim, makan mereka, sembako beras mereka, masukkan ke dalam karung 10 kilo, gula sekilo, minyak sekilo, susu saset, ikan sarden, masukkan, berikan. Ini dengan niat menolak segala musibah, segala bencana, segala wabah. Orang-orang yang mati itu kalau dia ditanya Allah Subhanahu wa taala, hai mayit, hai orang yang mati, seandainya ku kasih kau hidup lagi, mau apa tidak? Mereka amat sangat ingin hidup. Apa kata mereka? Kami ingin hidup. Laula akhartani ila ajalin qarib, kasihlah kami hidup ya Allah qarib, sebentar, sekejap, semenit, sedetik saja. Kalau aku kasih kau hidup, kau mau apa? Kata Allah. Mereka menjawab, dalam Al-Quran diceritakan, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau kau kasih aku hidup walaupun sedetik saja, fa as-saddaqa, aku mau bersedekah ya Allah. Kenapa orang mati itu tidak berkata, kasih aku hidup sedetik saja, aku mau haji dan umrah? Tidak ada. Kasih aku sedetik saja, aku mau pergi berjihad? Tidak. Kasih aku sedetik saja, aku mau sholat sepanjang malam? Tidak. Mereka mengatakan, fa as-saddaqa, aku mau bersedekah. Mengapa orang mati itu kalau dihidupkan mau bersedekah? Dijawab oleh para ulama, karena haji dan umrah balasannya nanti setelah hisab masuk surga. Al-hajjul mabrur, haji yang mabrur, laisa lahu jaza illal jannah, balasannya surga. Tapi sedekah balasannya sudah didapatkan ketika dikubur. Begitu mati masuk kubur langsung dapat balasan sedekah. Itulah makanya kata Nabi, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya. Tapi ada yang tak putus, shadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir. Belum bangkit dari kubur, belum padang mahsyar, belum hisab, belum timbangan amal, belum meniti titian siratal mustaqim, balasannya sudah nampak. Itu kehebatan sedekah dibandingkan amal yang lain. Oleh sebab itu sedekah ini luar biasa. Shadaqatus sirri tadfa'u mitatas su', sedekah menolak mati su'ul khatimah, sedekah menolak bala. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda' bihamdillah, kalau tidak diawali dengan alhamdulillah, pujian kepada Allah, fahuwa aqta', maka amal itu putus. Makna putus, putus sampai di dunia saja, tak boleh dibawa sebagai bekal menghadap Allah. Maka kita ingin amal kita malam ini tidak putus, maka kita awali dengan alhamdulillahi rabbil alamin.
Setiap majelis kalau tidak disebut namanya, maka majelis itu anta najifah, majelis yang busuk, majelis bau, majelis bangkai. Maka kita sebut namanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Laisa minna, bukan golongan kami, kata Nabi SAW. Man lam yarham saghirana, sesiapa yang tidak sayang kepada budak anak kecil, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada orang tua, maka dia tidak diperakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Semua anak-anak muda-muda, belia-belia yang saya sayangi, para alim ulama, tuan-tuan guru, datuk-datuk, datin-datin, semua yang berhadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita malam ini 8 keutamaan orang yang bersedekah menurut Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang pertama, kalau orang mati itu ditanya, apakah kamu mau hidup lagi? Maka orang mati itu menjawab, tapi belum ada orang yang mati hidup lagi. Macam mana kita boleh tahu dia menjawab? Sebab diceritakan Allah dalam Al-Quran. Apa kata mereka? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalaulah kami yang sudah mati ini diberi masa lagi, ajal masa, qarib pendek, sikit, kejap. Kalaulah kami boleh dibagi masa hidup lagi walaupun sikit, walaupun kejap, apa yang ingin mereka lakukan? Fa as-saddaqa, kami ingin bersodaqah. Mereka tak ada kata kalaulah kami boleh hidup lagi kami ingin jihad, tak ada. Kalau boleh hidup lagi kami ingin pergi haji, tak ada. Mereka katakan fa as-saddaqa, kami ingin bersedekah. Kenapa sedekah? Kenapa bukan perang? Maka ulama membagi jawaban. Karena kalau haji itu balasannya nanti di surga. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur balasannya surga nanti selepas hari kiamat. Tapi kalau sedekah balasan pahalanya diperolehi ketika di alam kubur. Itulah kenapa orang-orang yang mati itu ingin kalau hidup lagi fa as-saddaqa, mereka ingin bersedekah. Sedekah, hampir semua kata-kata dalam bahasa Arab itu asalnya 3 huruf. Sedekah. Sedekah artinya benar. Sadaqallahul azim, maha benar Allah. Sedekah artinya benar. Kalau memang benar betul iman kita, mana buktinya? Buktinya adalah dengan bersedekah. Itulah kenapa sedekah itu disebut dengan sedekah, tanda iman itu benar. Karena untuk menggerakkan lidah bercakap sangat mudah. Apa kata pepatah orang Melayu? Lidah tak bertulang. Mudah saja menggerakkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau memang benar betul cakap, mana buktinya? Buktinya adalah sedekah. Lelaki mengatakan saya cinta kepada kamu, senang saja nak mengatakan cinta, tapi apa bukti, proof, mana memang betul cinta? Maka dia mesti bagikan sedekah. Kalau yang tadi itu sedekah, kalau ini namanya sadaq. Sadaq artinya mahar. Mahar pernikahan lelaki dengan perempuan, aku nikahkan engkau dengan anak saya dengan memberikan cincin emas dan gelang rantai tunai. Itulah dia sadaq, tanda bukti cinta dia kepada seorang perempuan. Sadaqah, benar. As-sidqu, sidik, benar. As-siddiq, orang yang benar. Maka disebut dia dengan Abu Bakar Siddiq, kerana dia benar memberikan emas sebesar batu waktu dibawa pergi hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Maka dia disebut dengan Siddiq kerana dia benar imannya dengan memberikan sedekah. Tapi ada makna siddiq yang lain. Ketika yang lain mendustakan Nabi, tak percaya kepada Isra Mi'raj, dialah orang yang percaya, maka disebut dia dengan Siddiq. Siddiq dari kata sadaq.
benar, karena iman dia yang benar. Mana bukti proof bahwa iman dia benar? Dia bersedekah, membagikan emasnya sebesar batu. Nama dia Abu Bakar Siddiq. Nama ayah dia Abu Quhafah. Ayah dia tak Islam. Apa kata ayah dia? Habislah emas Abu Bakar itu dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak Abu Bakar itu namanya Asma. Asma, mana emas ayah kamu? Dah habis dibawa Muhammad. Dia benci betul dengan Nabi Muhammad. Datang Asma, dia ambil batu, dia masukkan ke dalam kain. Kata Asma, emas ayah tu masih ada dalam kain, Datuk. Lalu Abu Quhafah memegang. Abu Quhafah ni buta, dia tak nampak. Oh ya, masih ada lagi. Rupanya emas itu sudah dibawa hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Nabi, "Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin zahaban." Seandainya ada di antara kamu yang boleh berwakaf emas walaupun sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 km. Seandainya ada di antara kamu yang boleh berwakaf emas sebesar Bukit Uhud, itu tak sampai setengah tapak tangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Sebab kalau sekarang ada orang bersedekah banyak, memanglah sekarang sudah aman. Tapi masa itu masa susah, masa payah, Abu Bakar Siddiq menunjukkan bukti keimanannya. Ini keutamaan yang pertama menurut Al-Quran. Kenapa orang bersedekah? Karena orang-orang mati, kalau dia boleh bagi tambah umur hidup lagi, mereka berkata fa'as-saddaqa, kami ingin bersedekah. Itu yang pertama. Yang kedua, sampai berapa nih? Sampai 8. Tadi saya dibagi tahu Ustadz sampai 8, atau tak pun sampai 8, kalau dah habis 60 menit habis. Yang kedua, idzas sama'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertembung, berjatuhan. Wa idzal biharu fujirat, lautan diletupkan, tsunami namanya. Wa idzal quburu bu'athirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Selepas itu kita pun bangkit dari kubur. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bila kita bangkit, tak ada atap, tak ada dinding, tak ada pokok kayu. Semua gunung-gunung macam bulu kambing dihembus angin. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, macam bulu kambing dihembus angin. Di mana kita bernaung? Di mana kita berlindung? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi, orang akan bernaung di bawah sedekah. Bukan bernaung di bawah haji, bukan bernaung di bawah sembahyang, bukan bernaung di bawah puasa, tapi tempat bernaung atap adalah sedekah. Tapi jangan sebab kita kaji sedekah malam ni, esok subuh tak sembahyang. Awak tak sembahyang, kita bernaung di bawah sedekah. Betul, memang bernaung di bawah sedekah, tapi tiangnya sembahyang. As-salatu imaduddin, sembahyang, salat itu adalah tiang daripada agama. Maka tempat kita berlindung, tempat kita bernaung nanti adalah sedekah. Ada yang tenggelam kerana peluh saking panasnya, ada yang tenggelam kerana peluh sampai ke lutut, ada sampai ke pinggang, ada sampai ke leher, ada yang tenggelam habis. Tapi ada orang yang merasa sejuk, selesa. Kenapa? Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi, orang akan bernaung di bawah sedekah. Orang-orang yang membina masjid, macam mana mahalnya masjid, jutaan ringgit, maka ketika dia mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, semua kepanasan, semua terik matahari sejengkal dari ubun-ubun kepala, tapi ada orang yang tahta zilli sadaqatihi, dia akan bernaung di bawah sedekah. Mudah-mudahan panjang umur, Allah bagi kita rezeki supaya kita boleh bernaung di bawah sedekah kita nanti insyaallah. Kita masa siang 12 jam, malam 12 jam, tapi di akhirat nanti 50,000 sanah, 50,000 tahun, belum tentu lagi diputuskan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Datang orang menghadap Nabi Adam, wahai Adam,
kami sudah kepanasan, kami tak tahan di padang mahsyar ini. Kata Nabi Adam, saya malu menghadap Allah. Dulu kata Allah, la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pokok kuldi, fatakuna minaz zalimin, nanti engkau jadi orang zalim. Fa azallahuma syaitan, tapi digoda syaitan. Lalu kemudian Nabi Adam bertaubat. Doa yang paling tua doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Datang mereka menghadap kepada Nabi Nuh. Cepatlah Nabi Nuh menghadap kepada Allah supaya diputuskan mahkamah ini. Kata Nabi Nuh, saya malu menghadap Allah. Anak saya Kan'an, masa saya panggil, ya bunayya, wahai anak saya Kan'an, irkam ma'ana, ayo mari naik ke atas perahu sampan ayah. Apa kata Kan'an? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma, saya naik sampan, saya naik ke atas bukit, saya akan selamat. Rupa-rupanya hujan 40 hari 40 malam, tenggelam. Kita belum lagi 40 hari 40 malam, baru 2 hari buaya dah naik ke jalan. Macam mana 40 hari 40 malam? Maka saat itu, saat anaknya Kan'an akan tenggelam, apa kata Nabi Nuh? Ya Rabbi, ya Allah, inna bni min ahli, itu anakku ya Allah. Allah marah. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik, dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih, karena amal dia tak baik. Nabi Nuh malu menghadap Allah. Datang mereka kepada Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, saya pun malu menghadap Allah kerana perbuatan Bani Israel, umat saya jahat. Mereka datang menghadap Nabi Isa. Kata Nabi Isa, saya malu menghadap Allah kerana mereka menyembah saya selepas saya meninggalkan mereka. Pada akhirnya mereka datang menghadap Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi Muhammad lah yang berani menghadap Allah. Sebab apa? Sebab dia umatnya. Maka walaupun kita umat yang paling kecil, umur paling pendek, badan paling tidak bertenaga, tapi kita adalah umat yang pertama nanti yang akan diputuskan perkara, dan kita adalah umat yang pertama akan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka banyak mereka yang ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Musa pun ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa Umar bin Khattab datang membawa lembaran-lembaran Taurat, Nabi berkata, apa itu wahai Musa? Taurat. Nabi Muhammad SAW memanggil, mari Taurat. Lalu Nabi Muhammad mengkoyak. Apa kata Nabi? Lau kana Musa hayyan ma wasa'ahu illa iyattabi'ani. Kalaulah Musa masih hidup, dia pasti akan ikut saya. Dan itu betul pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi jadi imam, Nabi Musa jadi makmum, Nabi Isa jadi makmum, Nabi Ibrahim jadi makmum, semua nabi-nabi jadi makmum. Imamnya adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keutamaan yang kedua, kita bernaung di bawah sedekah. Yang ketiga, sadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabbi kama yatfa'ul ma'an nar. Sedekah memadamkan api neraka seperti air yang memadamkan api. Kita kalau nampak api, mudah-mudahan kita selamat daripada terbakar, amin. Lalu kemudian datang api, kita padamkan dengan air. Lalu kemudian macam mana memadamkan api neraka? Air sebanyak apa yang boleh memadamkan? Maka kata Nabi SAW, keutamaan yang ketiga adalah sadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabbi, sedekah memadamkan api neraka. Jadi kalau kita dulu banyak silap, banyak salah, banyak dosa, kullu bani Adam, semua manusia ini khata'un, semua pernah salah, pernah mabuk, pernah berzina, pernah minum khamar, pernah berjudi. Kalaupun dia tidak buat dosa yang zahir, pernah hasad, pernah dengki, busuk hati. Maka ketika itu macam mana memadamkan murka Allah dengan istighfar, memadamkan dengan sembahyang, solat, sunat, taubat. Ada satu cara lagi. Dengan cara apa? Memadamkannya dengan sedekah.
Tudfi'u ghadabar rabbi, memadamkan murka marah Allah subhanahu wa ta'ala, padam dengan sedekah. Tapi tentu saja sedekah yang ikhlas kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Datang seorang yang sudah banyak dosa menghadap Nabi, menghadap pendeta Yahudi. Wahai pendeta Yahudi, saya ini banyak salah, banyak dosa. Saya sudah membunuh 99 orang. Apakah mungkin Tuhan mengampunkan dosa saya? Kata pendeta Yahudi, Tuhan tidak mengampuni dosa kamu karena kamu sudah membunuh. Dia cabut pisau dia. Kalau begitu kamulah yang ke-100. Dia dah bunuh 99. Itu maka saya takut juga kalau datang orang, Ustaz Somad, apakah Allah mengampuni dosa saya? Apa dosa kamu? Membunuh orang. Ayo Allah ampunkan dosa. Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kamu. Surat Al-Baqarah, bunuhlah diri kamu. Fataba alaikum, Allah menerima taubat kamu dengan membunuh diri. Sebab Bani Israel minta ampun kepada Allah bukan dengan istighfar, minta ampun kepada Allah bukan dengan sembahyang taubat. Bani Israel kalau dia minta ampun kepada Allah dulu zaman Nabi Musa, dia ambil pedang, dia ambil parang panjang, dia cari orang yang sama-sama berdosa. Saya ada dosa, saya cari tuan-tuan yang ada dosa. Tuan ada dosa? Ada. Kita nak bertaubat? Ya, ayo kita. Nanti kita sama-sama cincang. Nanti tuan cincang saya cincang tuan. Kita sama-sama mati. Baru Allah ampunkan dosa. Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kamu. Fataba alaikum, Allah menerima taubat kamu. Tapi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yuznibu dzamban, kalau ada yang silap khilaf salah, summa yatatahhar, mandi taubat. Apalagi kita di Bandar Seri Begawan, bila tadi pesawat terbang nak landing turun, nampak cantik laut keliling. Jadi siapa nak mandi taubat, pergi ke laut. Kalau sampai ke tengah laut, bukan cuma dosa hilang, orangnya hilang sekali. Aku mandi taubat, saya mandi taubat. Selepas mandi taubat, tak boleh mandi taubat, wudu. Tak boleh wudu, tayamum. Selepas itu sembahyang sunat taubat, usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Dosanya perlu sebut, jangan sebut. Ada seorang lelaki, maaf, nafsu dia tinggi. Lalu di jalan dia nampak perempuan. Selepas itu maaf, dia cium. Selepas itu dia datang ke Nabi, dia mengadu, ya Rasulullah, tadi saya melakukan begini-begini. Tegak Umar bin Khattab, Allah sudah tutupi, kenapa kamu bukakan di hadapan orang ramai? Allah mengampuni manusia kecuali al-mujahirun. Al-mujahirun menampakkan dosanya dan bangga dengan dosanya. Ini orang akhir zaman ini sekarang banyak mujahirun. Dia mabuk, dia live streaming. Hai guys, dah mabuk ke malam ni? Ini al-mujahirun. Maka ulil amri mesti ambil hukum. Tapi orang yang pernah berdosa, pernah silap, pernah salah, jangan cerita lagi, tutup. Suami-suami kalau bertobat kepada Allah, mengadu kepada Allah, cukup. Jangan cerita ke istri. Allah menerima, istri tak terima. Jadi taubat cukup kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu dah. Bangkit tahajud malam minta kepada Allah. Jangan suara kuat-kuat. Cukup. Sebab tidak semua kejujuran boleh diterima orang lain. Tak semua perempuan boleh menerima kejujuran. Sakit hati dia. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Selepas itu kemudian wa asbi'is sayyi'atal hasanata, dosa-dosa silap khilaf masa lalu bagaimana menutupinya? Hasanata, perbuatan baik. Sembahyang baik, solat baik, tapi ada yang paling baik. Apa dia? Shadaqatus sirri, memperbanyak sedekah, memadamkan murka Allah seperti api memadamkan, dipadamkan oleh air. Marah itu adalah kobaran dari api neraka. Bila kita sedang marah, itu adalah api neraka lahab. Lahab itu artinya berkobar. Lahab pakai ba, lahab. Sebab saya pernah juga lalu di satu jalan, ada
rumah makan, restoran Abu Lahab, pakai P, Lahab, mungkin Lahab makan Lahab. Allah Subhanahu wa taala memadamkan murkanya. Inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku lebih cepat daripada murkaku. Memang Allah marah, tapi ketika dia berbagi kepada orang lain, dia tutupi dosanya di masa yang lalu. Syarat taubat 3. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Yang kedua, al-iqraru bil lisani, nyatakan dengan lisan, astaghfirullahalazim. Yang ketiga, al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad saya tidak akan buat lagi sampai mati. Namanya taubat nasuha. Nasuha, 3 huruf. Nasoha artinya menyaring madu. Datang orang memanjat pokok kayu, dia ambil parang panjang, dia potong sarang lebah jatuh ke bawah, disaring dengan kain tipis, lalu kemudian tersangkut di atas kain, lilinnya tersangkut, lebahnya tersangkut, anak lebah tersangkut, rantingnya tersangkut, dahannya tersangkut, maka keluarlah madu. Itu bahasa Arabnya namanya nasuha. Apa makna nasuha? Menyaring dosa-dosa sehingga yang tinggal hanya amal soleh, yang sampah-sampah tersangkut. Sekarang susah nak minum madu yang asli, banyak palsu. Macam mana Ustaz, saya ni suka spesihat minum madu, apa tanda madu ni asli? Bawa pulang ke rumah, kalau istri marah itu asli. Yang keempat, ini jangan diingat, lupakan. Yang keempat, apa itu keutamaan sedekah? Kata Nabi SAW, as-sadaqatu, sedekah itu tadfa'u mitatassu, menolak mati su'ul khatimah. Tak ada guna amal elok baik kalau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kita selalu berdoa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Maka cara untuk menolak mati su'ul khatimah ini adalah dengan cara sedekah. Banyak orang mati husnul khatimah, bukan ulama, meninggal di dalam Masjidil Haram sedang pakai ihram, selepas tawaf di belakang makam Ibrahim ketika sedang sujud terakhir. Itulah mati yang paling indah. Dalam wudhu, sedang sembahyang, di sujud terakhir, dalam tanah haram, dalam Masjidil Haram, di belakang makam Ibrahim. Meninggal, dibawa jenazah balik. Orang datang bertanya kepada ibunya, dia masih pemuda belia, apakah dia ulama? Dia bukan ulama. Kenapa dia mulia betul? Apakah dia pernah perang ke Palestina? Tidak. 2-3 hari selepas itu datang satu perempuan membawa budak kecil. Kamu siapa? Kami adalah orang yang tiap bulan dapat kiriman beras, minyak dan makanan dari pemuda ini. Saya maaf, seorang janda, ini anak-anak saya, dan dia selalu bagikan uang dia untuk makankan. Jadi nanti kalau ada orang meninggal, tiba-tiba selepas itu datang janda membawa anak, itu tanda husnul khatimah. Sebab dia belum nikah, dia masih lajang. Allah ingin menunjukkan bahwa kalau engkau berbuat sedekah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan husnul khatimah. Bukan setakat diselamatkan dari su'ul khatimah, tapi mendapatkan husnul khatimah. Ada seorang dari Maghribi, dari Maroko, Mesir, Libya, Tunisia, Algeria, Maghribi. Orang Maghribi ini bermimpi. Dalam mimpinya dia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, engkau pergi ke Saudi Arabia, cari di kampung ini, nanti engkau jumpai seorang pemuda, sampaikan salamku kepada dia, katakan dia penghuni surga. Malam pertama mimpi, iya ke? Tidak ke? Jangan-jangan syaitan. Tak betul. Malam kedua mimpinya sama.
engkau pergi ke Saudi Arabia, datangi kampung ini, jumpai seorang pemuda namanya si fulan, bagi tahu ke dia salamku untuk dia, sampaikan kepada dia bahwa dia penghuni surga. Nah, 2 kali ini udah agak kuat, tunggu 3 kali, sampai 3 malam mimpinya sama. Akhirnya orang Maghrib ini terbang dari Casablanca sampai ke Jeddah. Dari Jeddah dia cari kampung yang disebut dalam mimpi, sampai itu dia cari pemuda. Adakah di kampung ini seorang pemuda namanya si fulan? Betul. Dia tengok biasa saja, bukan ulama, bukan macam Musa Abdul Somad. Tak mungkin mimpi salah 3 kali betul-betul. Lalu disampaikan kepada dia, fulan, saya 3 malam bermimpi Rasul SAW menyampaikan salam kepada engkau, Assalamualaikum. Kata Nabi, engkau adalah penghuni surga. Dia pun terkejut. Saya bukan ulama, saya orang biasa. Apa amal kamu? Sembahyang saya biasa saja, puasa sunat saya biasa saja. Hanya saja saya tak pernah menyimpan hasad dendam, dan saya selalu membagikan uang kepada fakir miskin, anak yatim dan du'afa. Selepas mendapatkan itu dia pun menangis, dia pun bersedih, karena dia merasa dia tak layak dicintai, karena dia merasa banyak silap, banyak salah. Rupanya rahmat Allah itu turun bukan kepada orang yang alim tapi sombong, bukan kepada orang yang kaya tapi takbur, tapi kepada orang yang hatinya hancur berkeping karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selepas itu dia pun meninggal dalam keadaan husnul khatimah, setelah mendapatkan janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Bahwa kalau kita tak boleh sembahyang sampai tegak lutut bengkak, kalau kita tak tergolong orang yang rajin puasa sunat berhari-hari, kalau kita bukan orang yang kuat berjihad fisabilillah, maka carilah satu pintu. Pintu itu bernama babus sedekah. Karena banyak yang sudah melaluinya dan mereka dimuliakan Allah, diselamatkan daripada su'ul khatimah. Yang ke berapa? Kelima. Saya sebetulnya ingat, saya nak cuba aja. Kalau jamaah masih ingat, itu maknanya mereka masih konsen lagi, masih sedar. Kalau dah terserah Ustaz lah nama berapa, kami pun dah nak balik ke dalam. Yang kelima, dawu mardakum bis sadaqah. Yang kelima, dawu mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Datang seorang lelaki yang lututnya bernanah menemui Imam Abdurrahman ibnu Mahdi. Wahai Imam Abdurrahman bin Mahdi, lutut saya ni bernanah tak sihat-sihat. Kata Imam Abdurrahman bin Mahdi, saya ingat satu hadis Rasulullah, dawu mardakum bis sadaqah. Cuba engkau cari kampung yang di kampung itu tak ada air, kamu buat perigi. Di kampung saya namanya perigi. Lalu dia pun pergi ke kampung yang tak ada air, dia galikan perigi. Selepas itu sehari, 2 hari, 3 hari, sepekan, sebulan, lutut dia sihat kering. Dia datang lagi kepada Imam Abdurrahman ibnu Mahdi. Alhamdulillah Imam Abdurrahman ibnu Mahdi, lutut saya sudah sihat. Apa hubungan lutut dengan sedekah? Rupanya setiap orang yang mengambil air untuk minum, untuk berwudu, untuk mandi, untuk memasak, selepas itu mereka berdoa, ya Allah, berikanlah kebaikan kepada orang yang sudah membagikan air ini. Ad-du'a silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. Kisah ini ada dalam kitab Sa'ah wa Sa'ah, Ajaib wa Taraif. Semua ada saatnya. Beberapa kisah-kisah yang ajaib diceritakan oleh Syekh Abu Amr Al-Misri dalam judul buku Sa'ah wa Sa'ah, Gharaib wa Taraib. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, judulnya Semua Ada Saatnya. Nama penerjemahnya Abdul Somad. Boleh dicari di google.com. Semua ada saat. Lalu kemudian saya sampaikan hadis ini di masjid. Dawu mardakum bis sadaqah. Obatilah orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Selepas itu saya turun dari masjid, saya pergi ke kereta, di parking. Datang seorang jamaah.
memang yang Ustaz sampaikan tadi betul. Kata saya, memang betul. Takkan saya sampaikan tak betul? Apa maksud awak? Betul. Istri saya kena sakit kista sebesar duit di dalam, maaf, rahim dia. Kata doktor, ini mesti diambil, kalau tidak dia makin besar makin besar. Tapi kalau diambil, dicabut, operate, nanti akan, maaf cakap, tercabut rahim sekali. Dan kalau rahim tercabut, maka nanti tidak boleh mengandung. Mendengar itu istrinya menangis, suaminya tersenyum. Yang senyum budak kecil pula. Lalu kemudian rupanya istri dia tahu tentang hadis Nabi, dawu mardakum bis sadaqah, obatilah orang yang sakit dengan bersedekah. Maka dia pun bersedekah, 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 bersedekah. Selepas itu mereka pergi lagi medical check up ke hospital. Sampai di hospital dicek USG, rupanya kista itu makin kecil, 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 kecil dan hilang. Doktor tu pula bertanya balik, awak makan apa? Saya makan nasi, kata dia. Minum apa? Minum teh tarik. Saya amalkan hadis Nabi Muhammad SAW, dawu mardakum bis sadaqah. Kata doktor, awak tak perlu operate dan ini tidak perlu dibelah, dan rahim awak masih boleh mengandung. Istrinya tersenyum, lakinya pula menangis. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abu Amr Al-Misri bercerita tentang seorang perempuan di Saudi Arabia. Dia pergi ke Amerika. Kata doktor di Amerika, kamu sudah balik ke rumah, makan kenyang, tidur lelap. Nanti kalau puan-tuan pergi hospital, lalu dokter bercakap, balik ke rumah, makan kenyang, tidur lelap. Itu maknanya malaikat maut dah dekat, tak ada obat. Maka dia pun balik ke Saudi Arabia, dia ambil harta dia, dia sedekah, dia sedekah, dia sedekah, dia sisa dia bagikan baki sikit untuk ahli waris. Selepas itu last kali dia pergi lagi ke Amerika, last medical check up. Apa kata doktor di Amerika? Kami sudah cek, kamu sihat wal afiat. Banyak sekali orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala keutamaan dengan sedekah, mukjizat bahwa Nabi SAW sudah meninggal dunia, tapi mukjizatnya masih ada sampai akhir zaman ini. Di antaranya adalah dawu mardakum bis sadaqah, obatilah orang yang sakit di antara kamu dengan bersedekah. Yang ketujuh, yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat orang mati ke liang lahat ada tiga. Yang pertama, mal, bahasa Arabnya mal, orang kita menyebut mall, harta. Yang mengiringi manusia ke liang lahat, yang pertama maluhu, harta. Yang kedua ahluhu, istri, anak, menantu, kawan, jiran, sahabat. Yarji'usnani, yang dua ni balik ke rumah, anak balik, istri balik, kereta balik, semua balik. Wa yabqa wahidun, yang kekal hanya satu. Apa dia? Yang kekal hanya satu, itulah dia sedekatuh. Sedekahlah yang kekal. Itulah kenapa orang-orang meninggal dunia. Kita di atas dunia ini, kata Nabi, baina sittin wa sab'in. Kita hidup di atas dunia ini antara sittin, 60, sab'in, 70. 60, 70, 60, 70. Kalau umur 30, ada berjumpa jamaah umur 30 yang dia soal, dah berbini kah? Dah bini? Belum. Oh. Awak dah menikah? Belum. Apa belum nikah lagi? Kejap lagi Ramadan. Takkan jaga subuh? Macam mana nak sembahyang? Macam mana nak sahur? 30. Bila 40, soalan sudah berubah. Saya ni diabetes, saya ni kolesterol, saya ni. Bila masuk 50, dah mula tanya, saya ni rabun, tak nampak lagi. Bini pun kadang tak nampak. Bini orang nampak.
Bila 60 mendengar tazkirah Ustaz Somad, kunci satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung balik meninggal. Bukan karena tersinggung, memang ajal dah sampai. Jadi Ustaz umur berapa? Saya lahir 18 hari bulan Mei 1977. Umur rasa 27. Umur ini bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Semua yang hadir uban. Semua yang hadir banyak uban. Semua yang hadir malam ini muda. Mana muda lagi Ustaz? Kami dah tua. Ini bukan orang tua. Ini orang tua yang terjebak di tubuh pemuda. Ini semua pemuda-pemuda. Siapapun yang sembahyang ke masjid, siapapun yang berjamaah, maka dia muda. Siapapun yang tidur di rumah tak sembahyang, dia sudah tua. Lautan kan kuseberangi, gunung kan kudaki, masjid kulalui. Nah, ini orang tua semua. Jadi tua dan muda itu bukan masalah usia, bukan masalah umur, tapi masalah perasaan kita. Saya kalau ditanya orang, umur Ustaz berapa? Qamariyah apa Syamsiah? Muharram Safar apa Januari Februari? Jadi masalah umur ini insya Allah kita semua dibagi Allah kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Yang sakit-sakit diangkat Allah penyakitnya. Amin. Jadi kata Nabi SAW, semuanya tinggal. Wa yabqa wahidun, yang tinggal hanya satu. Wa amaluhu, di antara amal adalah sedekah. Itu yang ketujuh. Nabi meninggal umur 63 tahun. Abu Bakar Siddiq 63 tahun. Imam Syafi'i lahir 150, meninggal 204. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina. Semoga Allah menolong saudara kita di Palestina. Imam Syafi'i lahir di Palestina, di Gaza 150 Hijrah. Meninggal di Fustat, Kahirah, Mesir 204. Imam Syafi'i umurnya hanya 54 tahun. 50 muda. Tapi Imam Syafi'i berada di alam barzah 204, sekarang sudah 1447, 1447 tahun. Apa maknanya? Berarti Imam Syafi'i di alam kubur sudah 1200 tahun. Soalan, lebih lama di atas tanah atau di dalam tanah? Lebih lama di alam barzah. Di alam rahim 9 bulan 10 hari. Di alam dunia 63 tahun. Kalau sampai di alam kubur menunggu hari kiamat. Imam Syafi'i sudah 1200 tahun. Tapi setiap detik, setiap menit, setiap jam, dari maghribi sampai ke Nusantara, semua orang menyebut nama Syafi'i, 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 Syafi'i. Setiap kampung ada nama orang Syafi'i. Setiap kawasan ada nama orang Syafi'i. Begitulah mulianya Imam Syafi'i. Kita, seandainya kita mati, berapa lama lagi kita di alam barzah? Dulu ada yang mengatakan kiamat 2012, rupanya tak jadi. Kan ada filmnya, kiamat 2012, Steven Spielberg. Tak jadi. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Qul, katakan, la ya'lamuha illa, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pikirkan, kalau kita mati, apa yang akan mengalir? Rumah kita dijual, anak kita dibagi-bagi kepada ahli waris. Kereta kita dijual semuanya. Tapi orang yang membina masjid di Brunei Darussalam, masjid dah cantik-cantik, besar-besar, elok-elok. Tadi kami cerita tentang Muslim yang ada di Kamboja, yang ada di Vietnam, yang ada di Myanmar, kesusahan, kepayahan, yang ada di Palestina. Itu kalau kita tolong,
mengalir sampai hari kiamat. Kita fikirkan apa yang akan mengalir selepas kita mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang pasti mengalir, anak belum tentu. Waktu kita hidup dia soleh, selepas kita mati dia stres. Na'udzubillah. Mudah-mudahan anak-anak kita semua anak-anak yang soleh-soleh. Tapi yang pasti adalah sedekah. Maka kita siapkan